Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube-nya PMK Teknik. Nah, kenalin, nama aku Evanella Pangaribuan dan aku yang bakalan nemenin kalian di sepanjang sesi hari ini. Hari ini kita tentunya ada sesuatu yang baru nih, karena kita bakalan beda dari konten-konten sebelumnya, yaitu adalah KTS atau PMKT Podcast. Nah, di PMKT Podcast kali ini tentunya aku nggak bakalan sendirian nih. Kita juga bakalan undang bintang tamu yang kece badai, yang pastinya ngerti tentang segala sesuatu yang bakalan kita bawain di podcast ini. Dan pastinya kalian nggak bakal nyesel, jadi pastiin kalian harus tonton sampai habis. Langsung aja kita sambut Mbak Eunike Paramita. Shalom Mbak Nike. Hai, mau sedikit ngasih tahu kalau misalkan Mbak Nike ini adalah pernah menjadi ketua PMKU, terus juga Mbak Nike ini adalah sarjana psikologi. Coba dong Mbak Nike mungkin bisa ngasih tahu sedikit nih tentang Mbak Nike, mungkin viewers pada penasaran tentang Mbak Nike. Kenalin, aku Eunike Paramita, biasa dipanggil Nike. Ya benar sih kata Evo, tadi aku pengurus PMKNS, pernah jadi ketua PMKNS, dan belum lama ini lulus sarjana psikologi. Mbak Nike ini kan sarjana psikologi ya. Kira-kira tuh apa sih yang ngebuat Mbak Nike tuh tertarik dengan hal-hal psikologi kayak gitu? Yang bikin tertarik sama hal psikologi sebenarnya karena psikologi itu bisa diaplikasiin kemana aja gitu ya. Karena bisa relasi tentang manusia, antar manusia kayak gitu. Nah itu bikin aku tertarik sih, karena aku juga orangnya observer dan suka ngeliatin orang, suka ngeliat dia kayak gini kayak gitu. Jadi menarik mungkin karena memang berhubungan dengan perasaan manusia dan pikiran manusia. Oke, sangat cocok sekali ya dengan PMK UNS gitu ya. Kita juga melayani teman-teman, kita juga melayani sesama, dan terlebih kita melayani Tuhan Yesus. Oke Mbak Nike, kita juga kan ngelihat ya teman-teman, mungkin di sini ada yang belum tahu Instagram Mbak Nike ini memberikan sangat banyak dampak positif untuk teman-teman semuanya, karena Mbak Nike ini juga nge-share nih hal-hal tentang saat ini lagi nge-share tentang insecure gitu, yang akan kita bahas sekarang juga. Mungkin pertama-tama Mbak Nike boleh kasih tahu dulu nih apa Instagramnya Mbak Nike. Oke, di-follow ya teman-teman ya, habis ini di-like, subscribe gitu. Akun Instagramku Nike Paramita. Nanti ditulis di bawah sini ya. Siap. Oke, nah Mbak Nike, kan di Instagramnya Mbak Nike ini banyak yang ngepost tentang, bukan tentang diri Mbak Nike gitu, maksudnya bukan tentang foto-foto profil dan sebagainya, tapi mulai banyak tentang quotes-quotes, kata-kata mutiara dan sebagainya. Nah itu sejak kapan sih Mbak Nike berinisiasi untuk memulai itu semua gitu? Sebenarnya aku dari dulu emang suka share tentang banyak hal gitu, karena aku terberkati karena aku sebenarnya orangnya suka merenung gitu kan, dan aku terberkati sendiri sama hasil renunganku. Jadi aku emang suka share biasanya dulu di status WhatsApp, atau aku dari SMA suka ngeblog dan aku share banyak hal di blogku juga kayak gitu, terus macam-macam sih. Terus dan akhir-akhir ini kan karena di rumah aja, terus lebih banyak waktu, dan aku juga suka gitu desain dan segala macam. Jadi aku mulai mikir, kayaknya sih bisa deh aku sharing-sharing, dan itu tuh semuanya berasal dari keresahan pribadiku juga gitu loh. Makanya di postinganku kan aku tulis by Nike and her insecurities gitu kan, karena emang hal yang aku bahas itu emang apa yang jadi keresahanku juga, apa yang jadi pikiranku, dan bikin aku galau juga, bikin aku insecure juga kayak gitu. Dan gimana aku bisa overcome itu, gimana aku bisa selesai sama insecurity-nya aku kayak gitu. Berarti sosial media itu sebenarnya juga bisa menjadi sarana kita untuk saling memberkati dan diberkati gitu ya Mbak? Betul banget, setuju banget. Nah, kita mau masuk nih ke dalam isi konten yang Mbak Nike tentang insecure. Sebenarnya tuh kan Mbak Nike tertarik banget nih dengan untuk mengangkat konten tentang insecure gitu. Sebenarnya menurut Mbak Nike itu insecure tuh sebenarnya apa sih dan bagaimana gitu? Kalau dari aku sendiri, dan aku sudah banyak research beberapa artikel di internet, di buku-buku gitu, insecure sebenarnya dari itu ya, dua kata ya, insecure gitu ya, bisa dipisah. In artinya tidak, secure artinya aman. Jadi maksudnya kayak nggak aman, tidak merasa aman sama apa. Kadang-kadang sama diri sendiri, kadang-kadang sama lingkungan kita, kadang-kadang sama kegagalan kita, nggak aman sama masa depan kita. Jadi apapun itu yang jadi pikiran kita, yang membuat kita ngerasa nggak aman. Padahal menurut salah satu teori psikologi ya teman-teman,
salah satu kebutuhan dasar manusia itu adalah rasa aman. Itu ada di paling dasar. Ketika kita nggak merasakan itu, ketika kita nggak merasakan rasa aman, ya udah, yang lain-lainnya juga kita bakalan sulit gitu. Ketika kita sendiri nggak merasa aman, tidak merasa dicintai, tidak merasa cukup, tidak merasa penuh, untuk produktif aja nggak bisa kayak gitu. Kalau jadi insecure tuh sebenarnya itu. Jadi ketika kita kurang percaya diri, nggak merasa aman sama diri sendiri, kayak aku apa sih, aku nggak cukup, aku nggak layak, aku nggak berguna, aku nggak bisa ngapa-ngapain, siapa sih aku, kayak gitu. Itu sih kalau dari aku. Oke, menarik nih Mbak. Kan banyak gini ya Mbak, insecure itu kan kebanyakan orang insecure tentang fisik gitu ya Mbak. Sedangkan fisik itu adalah sesuatu yang memang diberikan Tuhan gitu, yang seharusnya kita tuh bersyukur untuk itu. Nah, banyak orang yang mengkait-kaitkan insecure dengan lo nih kurang deket nih sama Tuhan, makanya lo tuh insecure, lo tuh kurang percaya diri, kurang bersyukur dan sebagainya gitu. Apakah benar sebenarnya penyebab dari insecure itu adalah karena kurang bersyukur atau ada penyebab-penyebab psikologis lain sih Mbak? Ya, sebenarnya apa ya, itu sedih sih ketika orang bilang kamu kurang bersyukur, kamu kurang dekat sama Tuhan. Kayak kadang-kadang sedih nggak sih teman-teman dibilang kayak gitu, padahal udah doa, udah macam-macam kayak gitu. Ada gitu teman-teman, memang normal ketika manusia itu merasa insecure, karena emang apa ya, hidup kita selama kita hidup itu memang ada di lingkungan yang kompetitif gitu. Kita memang di lingkungan sosial, terutama ya di Indonesia, terutama di negara-negara Asia, kompetisinya itu sangat-sangat tinggi gitu. Apalagi dari kecil aja udah dibanding-bandingin dari sama orang tua, nih lihat anak tetangga tuh udah bisa kayak gini dan segala macam gitu kan. Sering kan teman-teman ngalamin kayak gitu. Nah, emang kita tumbuh dalam lingkungan yang kompetitif dan sering kita ngebandingin gitu diri sendiri sama orang lain kayak gitu kan. Lihat sosmed, teman-teman udah pada lulus atau udah pada kerja atau udah punya anak dan segala macam. Ya itu yang bikin kita jadi melakukan perbandingan sosial, dan itu ya itu yang bikin kita jadi insecure, jadi nggak aku apalah kayak gitu. Itu sih. Jadi bukan soal deket sama Tuhan atau nggak deket sama Tuhan gitu, memang sebuah apa ya, normal dan wajar gitu loh. Ketika kita ngerasain insecure tuh benar-benar emang semua manusia juga pasti ngerasain itu kok gitu. Berarti insecure itu memang manusiawi ya teman-teman, bukan karena kita kurang deket sama Tuhan, bukan karena kita kayak gimana, tapi memang society kita gitu yang semua itu berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik, dan itu sangat wajar. Oke, Mbak, kira-kira kita kan tadi udah ngomongin insecure. Sebenarnya tuh dampak dari insecure itu apa aja sih, Mbak? Dampaknya itu bisa kemana-mana sih. Insecurity itu bisa kemana-mana banget. Bisa jadi kita overthink, kita bisa jadi ngerasa nggak layak, ngerasa nggak cukup, nggak bisa ngapa-ngapain juga. Bahkan ada satu yang bikin kita jadi nggak suka sama orang lain, padahal orang lain nggak salah apa-apa sama kita. Misalnya ya karena itu sebenarnya karena kita iri hati, kita sirik kayak gitu kan. Tapi ya itu yang bikin kita ngelihat diri kita sendiri, aku nggak baik ya, aku kok nggak sebagus dia ya, kok dia bisa kayak gitu sih. Jadi kita jadi benci gitu sama orang, dan itu bahaya sih, toksik banget, sangat toksik gitu. Karena perasaan kita terpengaruhi, pikiran kita terpengaruhi. Kadang-kadang kalau pikiran dan perasaan kita terpengaruhi, energi kita pun juga drain, kesedot habis gitu. Ketika kita pikiran dan perasaan itu kayak kepenuh sama insecure dan thinking yang negatif kayak gitu. Itu sih. Terus nih Mbak, kalau misalkan udah kayak gitu, udah terjadi insecure itu kan bukan sesuatu yang bisa, kadang kita nggak sadar gitu kalau misalkan kita insecure. Nah itu tuh cara mengatasinya tuh kayak gimana sih Mbak? Banyak sih yang bisa dilakukan tentang insecure. Gimana ya cara mengatasinya tuh? Yang pertama sih kita harus tahu bener-bener apa kita insecure gitu. Terus kita harus kenalin insecuritiesnya kita sebenarnya apa, faktornya apa gitu. Misalnya kamu insecure karena temanmu nilainya lebih tinggi daripada kamu, atau insecure karena dia temanmu lebih kurus, lebih cantik dan segala macam. Itu harus kita identifikasi dulu. Kita harus mikirin merenungkan gitu. Tapi sebelum itu ya sebenarnya emang kadang-kadang ya kita tuh kayak kepikiran
sesuatu terus kayak perasaan itu jadi nggak enak banget dalam hati, terus nggak enak, pokoknya pengen segera perasaan negatif itu hilang kayak gitu. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah yang pertama tuh sebenarnya terima semua perasaan, terima semua pikiran yang negatif, terima aja. Bahkan aku mau ngomong ini katanya embrace, apa ya bahasa Indonesia, memeluk gitu. Kayak kita harus nerima setiap perasaan, pikiran negatif itu sebagai sesuatu yang memang bagian dari kita gitu. Yang pertama kita harus menerima itu dulu, baru kita bisa ngelihat kira-kira kenapa ya, triggernya apa ya, kok aku bisa insecure kayak gini. Setelah kita tahu triggernya, ya mari kita mau coba berdamai sama insecurities itu. Kita coba mengampuni diri kita sendiri, mengampuni orang lain, mengampuni masa lalu kita, mengampuni banyak hal gitu yang bikin kita jadi insecure kayak gitu. Itu sih dari situ dulu sih gitu. Oke Mbak, tadi kan ngomong-ngomong soal berdamai ya Mbak. Berdamai ini kan juga juga terhubung dengan orang biasa sebutnya tentang self love kayak gitu loh, tentang mencintai diri sendiri gitu. Sebenarnya untuk mencintai diri sendiri tuh bagaimana sih menurut Mbak Nike? Apakah wajar bagi seseorang untuk mengubah diri dia sendiri, mengubah fisiknya sendiri kalau dengan alasan karena aku mencintai diri aku, karena aku ingin terlihat cantik atau karena aku ingin sehat dan sebagainya, itu wajar gak sih Mbak? Asal tujuannya buat kesehatan nggak apa-apa ya. Cuman kalau